Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan mereview manual yang berjudul Nanomachine Chapter 239. Yang dimana di sini pertarungan seperti sudah selesai ya. Dia pun setelah semuanya kelar, nama seorang MC yang dijuluki Demon God ini udah menyebar ke seluruh benuanya kerajaan ya pastinya guys ya. Pertarungan satu orang melawan hampir seluruh aliansi serta Sigblade yang ingin menghancurkan kekaisaran. Dibantu dengan kabar lain yaitu tentang ayahnya siapa tuh bapaknya si MC kita yang sudah terbangun dari penyakitnya, cuman beda banget ya mukanya ya, mungkin karena rambutnya dibotakin kali ya, dipotong jadi mukanya agak beda guys. Dia pun juga kaget guys setelah dia bangun ya, mungkin udah hilang racun-racunnya itu. Ternyata anaknya udah menjadi ketua sekte, terus sekarang sudah menjadi seseorang yang memang ditakuti di seluruh benua. Dan yang terakhir yaitu udah menyandang Demon God. Wih, pada kaget. Demon God di dunia Murim ini, di dunia MC ini bukan main guys. Nah, hanya satu orang dalam masa pemerintahan kepemimpinan sekte, yaitu yang pendiri yang pertama. Kalian tahu lah ya yang pendiri pertama siapa. Nah yang ada pokoknya yang ternyata yang si pendiri pertama ini bukan dari manusia yang ada di dunia ini guys, tapi dari luar planet. Nah makanya tanpa Nano pun dia udah kuat banget, itu udah lain cerita deh pokoknya. Nah yang kedua yaitu si MC itu sendiri, dia sekarang udah menjadi seseorang yang emang ya bisa dibilangkan meskipun nggak sebanding, hampir sebanding kali ya sama pendiri yang pertama. Nah tapi kita belum tahu kalau dia ngelawan si siapa tuh, ngelawan si ketua Sigblade tuh, gue juga nggak tahu siapa yang menang, apakah si MC atau si ketua Sigblade ya. Tapi sebelum itu di sini juga kekaisar atau kerajaan pun udah takut nih, udah segan lah, nggak akan berani lagi entah itu mau berkhianat, mau menghancurkan sekte demonik selama masa kepemimpinan dari si MC ini masih ada ya. Dan sudah dikasih tahu tuh sama si kaisar bahwa selama dia memimpin, mungkin sama anaknya juga nggak ada yang boleh ngerubah agama ya, agama gitu dan apa-apa gitu. Pokoknya dia tuh benar kalau kaisar tuh bergantung sama si MC lah, sekte demonik ya, yang padahal awalnya tuh cuman Murim ya, Murim melindungi kekaisaran. Tapi kali ini karena Murim nggak bisa apa-apa, hanya bisa menyusahkan, apalagi banyak juga pengkhianatan yang dilakukannya, ngebantu Sigblade buat ngancurin kekaisaran. Jadi udah dicap jelek lah. Lagi pula yang kuat-kuatnya juga udah dibantai sama si MC guys ya, udah dibantai satu persatu. Jadi menurut gue ya sisanya cuman beberapa doang. Nah tapi seru nih guys ya. Kenapa gue bilang seru? Dari sini kayaknya untuk art kekaisar itu jadi art penutup di dunianya si siapa tuh MC ya. Jadi kayaknya nggak akan ada kayak benua lain ya. Kayaknya di manual ini nggak ada benua-benua, nggak tahu apakah akan ada kedepannya atau enggak. Tapi sepertinya ini bakalan melompat ke waktu yang berbeda guys, mungkin ke dimensi yang berbeda ya kan, atau apa ya, seperti udah dikasih tahu sih sama penulisnya sebenarnya clue-nya. Contoh dari Sigblade ini yang bisa ke masa depan dan masa lalu, terus ada senjata lah ya bos. Iya, ada alat lah ya, ada alat seperti Nanomachine yang di eranya MC sekarang itu sebenarnya nggak ada guys sama sekali. Itu alat itu pun hanya ada di masa depan. Berarti genre dari si siapa tuh MC ini kedepannya tuh ya bakalan tentang waktu, genre tentang waktu. Entah itu MC bisa ke masa depan, ke masa lalu, entah itu musuh-musuhnya nanti ngelawan dari dimensi lain, dimensi waktu yang lain, atau dewa waktu. Nah siapa tahu nanti si MC ini bisa menjadi dewa waktu guys ya, karena kan ini udah melanggar ketentuan yang emang udah diaturkan oleh yang dari masa lalu nggak boleh ke masa depan, dan masa depan nggak boleh ke masa lalu gitu ya, ngebentuk portal gitu guys jadinya. Nah bakal kaget nanti ketika si MC balik ke sekte demon ini, bakal seru nih ya. Semuanya dengar kabar begitu pasti dia langsung di apa tuh namanya,
langsung disambut lah ya sama si siapa tuh, langsung disambut sama si namanya siapa sih, MC para anggota-anggota, entah itu mantan dari ketua sekte demonik atau para tetua-tetua ya, karena udah dengar pasti kabar si MC-nya ini udah naik ke ranah hidup dan mati. Terus dia itu juga ada dijuluki sebagai apa namanya ya, demonic god ya, god apa gitu pokoknya. Yang berarti udah setara sama dewa guys ya, iyalah. Gimana nggak setara, dia satu-satunya orang yang bisa berjalan di langit, satu-satunya orang yang bisa mengangkat seluruh pedang, hampir ratusan ya. Bukan hanya puluhan, dan itu pun menggunakan ki loh. Berarti di sini MC kita itu ki-nya itu udah besar guys. Kemungkinan udah karena bantuan nano. Nah gue nggak tahu apakah kalau dia tanpa nano dia bakalan sekuat atau seprime sekarang. Kan kita juga belum tahu nih, belum ada musuh yang bisa bener-bener kayak si musuhnya ini juga pakai nano, atau si musuhnya ini punya anti yang menghilangkan nano. Wah bakalan seru ya kalau bakalan kayak gitu. Bisa-bisa MC di nerf habis-habis ya, emang kalau penulisnya niat banget. Meniat banget, karena mungkin MC-nya kita ini udah terlalu kuat, jadi dibikinlah sebuah cerita yang dimana nanti ada kayak nano tapi itu anti nano yang disuntikan ke MC, yang ngebuat nano tuh gak aktif untuk sementara ya, mungkin kayak gitu ya, untuk sementara tidak bekerja lah nano ini dalam entah itu sejam 2 jam, dan nanti ke depan juga pasti ada, atau mungkin ada yang serum yang buat selamanya, itu makin seru-seru lagi ya, makin keren-keren lagi. Ya tetaplah kita bakalan ngelihat sesuatu yang lebih menarik lagi nanti pas si MC kita ini udah balik ke tempatnya guys kan. Apalagi ayahnya udah bangun, pasti diceritain deh kenapa ayahnya bisa berubah dan bla 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 itu juga. Oke. Mungkin kalau kalian mau belajar trading crypto, saham, forex, bisa cek di playlist YouTube gue, atau bisa di MG gue ya, atau bisa juga kalian pahami dulu, belajar, dan di situ juga gue selalu ngajarin caranya serta cara menghasilkan uang ya. Atau kalian mau pakai untuk kerja di perusahaan, kerja di kantor, mau freelance atau remote, itu bisa juga. Yang penting ujung-ujungnya ya tetap gimana caranya kita tetap bisa menghasilkan uang. Wow bakalan seru ya. Oke guys, jadi mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu ke kalian. Jadi kalau kalian ada request juga bisa kalian DM IG gue, atau bisa di kolom komentar video ini ya, biar makin seru. Jangan lupa subscribe dan follow. Terima kasih udah nonton, sampai jumpa lagi di next video.